Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Jadi bagaimana? Anda tidak mau menyerahkannya? Ucap Lindong saat dia menatap muram pada Teng Lei. Namun senyumnya tampak seperti milik iblis. Seni bela diri yang diperoleh dari Manifestation Martial Tablet langsung diberikan dalam pikiran seseorang. Bagaimana saya memberikannya kepada Anda? Ucap Teng Lei menggertakkan gigi dan menjawab, yang saya inginkan adalah warisan seni bela diri yang tercetak di pikiran Anda. Ucap Lindong tersenyum lembut saat dia mengatakan, dia secara alami tahu tentang fakta ini. Seni bela diri yang diwariskan dari Manifestation Martial Tablet tidak memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, itu terpatri dalam pikiran seseorang dan orang dapat dengan bebas mengaksesnya. Selanjutnya, selama orang lain bisa menerima warisan seni bela diri, mereka juga bisa belajar seni bela diri itu. Itu seperti bagaimana Lindong memperoleh penjara jari besar surgawi. Jika Lindong pun tertangkap olehnya, Teng Lei juga pasti akan menggunakan setiap cara yang tersedia untuk mengekstrasi secara paksa pewarisan seni bela dirinya. Saat dia mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Teng Lei langsung berubah. Tepat saat dia akan menyerangnya, beberapa api energi mental langsung melayang di depannya, menyebabkan tubuhnya berubah dingin. Saat dia menatap api mental energi, ekspresi wajah Teng Lei berubah-ubah. Akhirnya dia menyerang dan membiarkan dirinya dimanfaatkan sepenuhnya. Saat ini dia tidak punya pilihan selain menyerah. Saat ini Teng Lei menutup matanya sebelum bola ungu bersinar perlahan muncul dari atas kepalanya. Samar-samar orang bisa melihat buku ungu tebal di tengah bola ungu bercahaya itu. Saat dia menatap bola ungu bercahaya itu, Lindong akhirnya tersenyum sebelum dia mengulurkan lengannya dan langsung meraih bola ungu bersinar itu. Kemudian gaya hisap muncul dari telapak tangannya sebelum dia langsung menghisapnya ke dalam tubuhnya. Ketika bola ungu bercahaya memasuki tubuhnya, sejumlah besar informasi dengan cepat memasuki pikirannya, sebelum akhirnya berubah menjadi 4 karakter ungu besar. 9 kerusakan pewarna ungu. Lindong dengan lembut menutup matanya sambil perlahan mulai memahami berbagai metode kultivasi dari seni bela diri ini. Setelah sekitar 10 menit kemudian, Lindong akhirnya membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. Teknik 9 kerusakan pewarna ungu memang merupakan seni bela diri kelas 9. Dari perspektif tertentu, itu tidak kalah dengan teknik tombak surgawi kuno, sisik naga tombak. Semua yang diperoleh dari Manifestation Martial Tablet itu pasti sangat kuat. Menggunakan berbagai cara kultivasi yang diperoleh dari bola ungu bercahaya itu, serta domain spiritual tablet batu, aku harus bisa menguasai 9 kerusakan pewarna ungu ini dengan cepat. Gumam Lindong pada dirinya sendiri di dalam hati. Untungnya seni bela diri ini datang dengan banyak pengalaman kultivasi sebelumnya, dan itu memungkinkan Lindong mengambil beberapa jalan pintas. Jika dia ingin menguasainya tanpa jalan pintas, tanpa waktu beberapa bulan, itu akan menjadi tugas yang mustahil. Saya sudah memberi Anda seni bela diri saya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Ucap Teng Lei gelap saat dia bertanya. Lindong tersenyum, namun sebelum Teng Lei bisa bereaksi, cahaya merah tiba-tiba melesat dan dengan ganasnya menggesek kepalanya dan langsung menjatuhkannya. Membiarkan Anda pergi dengan mudah? Bermimpilah, ucap Lindong saat dia menatap Teng Lei yang pingsan. Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kemudian dia membungkukkan punggungnya dan mengambil tas Qiankun dari tubuh Teng Lei. Lindong memegang tas Qiankun di tangannya sebelum energi mentalnya meresap. Kemudian senyum di wajahnya semakin lebar. Di dalam tas Qiankun Teng Lei ada banyak pil yuan murni hingga sekitar 30.000. Saat itu jumlah yuan pil murni milik Lindong adalah sekitar 70.000. Itu dianggap cukup bagus. Dengan semua pil yuan murni yang mendukungnya, dia tidak hanya dapat menggunakan boneka simbol bermutu tinggi sepenuhnya. Dia juga bisa menggunakan yuan pil murni untuk meningkatkan dirinya saat mengeksekusi seni bela dirinya. Oleh karena itu, ini dapat membantu menjembatani kesenjangan fisik antara dia dan orang lain. Kapan Anda berencana untuk pergi ke Ghastly Puppet City? Ucap Little Martin muncul saat ini dan bertanya. Saya akan beristirahat untuk beberapa hari pertama, ucap Lindong. Ghastly Puppet City tidak diragukan lagi adalah sebuah lubang yang penuh dengan naga dan harimau. Ada banyak sekali para kultivasi kultus raksasa di sana yang jauh melebihi dari Great Puppet City. Karena itu, dia harus benar-benar siap dulu. Paling tidak, dia ingin menguasai 9 kerusakan pewarna ungu pertama-tama.
Bagaimana dengan orang ini? Ucap Little Martin menunjuk Tangley yang tidak sadarkan diri. Mari urus dia dulu. Ayahnya adalah pemimpin sekte, dan mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk pertukaran atau negosiasi, ucap Lindong. Aku tidak berpikir bahwa pemimpin dari kultus boneka mengerikan akan menukarkan atau menegosiasikan orang ini untuk simbol kuno melahap, ucap Little Martin tersenyum aneh. Tidak peduli apakah orang tua itu setuju atau tidak, jika kita membuatnya tetap hidup, setidaknya akan memaksa para praktisi sekte mereka untuk bertindak lebih hati-hati di sekitar kita, ucap Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih Tangley dan melompat ke punggung Little Flame sebelum dia sekali lagi melesat menuju cakrawala. Saat ini, ia membutuhkan tempat yang benar-benar sepi untuk menguasai 9 kerusakan pewarna ungu. Selama beberapa hari ke depan, Lindong benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa melihat jejaknya. Sehubungan dengan kepergiannya, salah satu yang paling marah adalah kultus Ghastly Puppet, divisi cabang yang bahkan memiliki seorang praktisi tahap setengah langkah manifestasi yang menjaganya, tidak dapat menghentikan Lindong dan bahkan membiarkannya untuk menangkap Tangley. Berita tentang hal ini telah menyebar dengan cepat di sepanjang provinsi Desolate besar dan menyebabkan mereka menjadi sasaran lelucon di antara beberapa faksi yang atas. Kultus Ghastly Puppet adalah salah satu dari 3 faksi teratas di Great Desolate Province, dan ini secara alami akan membangkitkan rasa iri dari orang lain. Sekarang setelah sekte menderita, banyak dari faksi lain secara alami gembira atas kemalangan mereka. Sehubung dengan provokasi Lindong, kultus Ghastly Puppet benar-benar marah saat ini. Mereka tidak hanya mengirim banyak orang untuk mencari dia, mereka juga mengeluarkan poster buruan dan bahkan menawarkan hadiah yang sangat tinggi bagi siapa saja yang dapat memberikan mereka informasi mengenai lokasi Lindong. Selain itu, jika informasi itu membantu mereka untuk berhasil menangkapnya, imbalannya tidak hanya akan menerima seni bela diri kelas 8, mereka bahkan akan menerima 50.000 yuan pil murni. Hadiah ini sangat tinggi dan tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di Great Desolate Province dan memikat banyak praktisi elit. Berkat hadiah ini, sepertinya seluruh provinsi Desolate mencari keberadaan Lindong. Namun, meskipun kultus Ghastly Puppet telah memanfaatkan mayoritas anggotanya untuk mencari Lindong, mereka belum menemukannya. Sejak hari dia meninggalkan kota, Lindong menghilang seperti hantu dan tidak ada berita tentang dia sama sekali. Fakta ini membuat banyak orang frustasi. Meskipun demikian, provinsi Great Desolate sangat luas dan dipenuhi dengan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa demonic beast tersembunyi di dalamnya. Karena itu, jika orang ingin menyembunyikan dirinya, akan sangat sulit memang untuk menemukannya. Oleh karena itu, meski imbalan tinggi yang ditawarkan oleh kultus Ghastly Puppet menyebabkan seluruh Great Desolate Province berubah menjadi panas, pada akhirnya tidak ada yang bisa mengklaim hadiah itu. Ketika mereka mencari dengan susah payah untuk Lindong, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 hari cepat berlalu tanpa jejak. 7 hari pencarian tidak ada hasil. Fakta ini menyebabkan beberapa faksi bersukacita atas kesengsaraan kultus Ghastly Puppet. Namun sama seperti mereka berpikir bahwa sekte boneka mengerikan ini akan memperketat pencarian mereka, saat ini tiba-tiba menyadari bahwa anggota kultus boneka telah benar-benar meninggalkan pencarian mereka dan malah berpergian dengan cepat menuju markas kultus di Ghastly Puppet City. Tindakan mereka tampak seperti mereka telah menyerah untuk mencari Lindong dan menyelamatkan Tangley, yang menyebabkan banyak orang secara diam-diam bingung. Namun terlepas dari bagaimana orang luar mencoba untuk berspekulasi, di hari-hari berikutnya, kultus Ghastly Puppet berubah diam-diam. Beberapa praktisi elit menjaga kultus Ghastly Puppet dengan sigap, dan siapa saja yang masuk atau pergi harus menjalani pemeriksaan ketat. Aksi-aksi tidak biasa dari kultus Ghastly Puppet tidak diragukan lagi menarik perhatian setiap faksi lainnya. Bahkan faksi kuat seperti sekte setan besar dan aliansi marsial segera mengalihkan perhatian mereka dari Great Puppet City. Mereka sangat sadar akan karakter kultus Ghastly Puppet, dan mereka tahu bahwa kultus pasti tidak akan bertindak seperti itu kecuali sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Meskipun mereka masih tidak menyadari peristiwa besar apa yang terjadi, berdasarkan fakta bahwa mereka telah menangguhkan pencarian mereka untuk Lindong dan penyelamatan Tangley, sepertinya acara ini sangat penting. Dalam hal ini tidak diragukan lagi, semakin menggugah penasaran setiap faksi lainnya. Mereka penasaran untuk mencari tahu kejadian apa yang bisa menyebabkan kultus atau sekte boneka mengerikan yang kuat bertindak dengan sangat hati-hati. Sama seperti perhatian dari berbagai faksi berkumpul di Ghastly Puppet City di sebuah pegunungan jauh, sosok Lindong membenamkan dirinya dalam seni bela diri kultivasi.
Tempat ini adalah hutan bambu hijau dan indah. Rasanya sangat tenang. Seorang sosok muda duduk tenang di tengah hutan bambu itu. Meskipun dia tidak bergerak sama sekali, aura yang tangguh muncul darinya. Ketika beberapa daun bambu melayang turun dan jatuh di depan sosok itu langsung terpecah menjadi dua dengan suara berdengung. Begitu daun bambu itu terbelah menjadi dua, mata Lindong yang tertutup rapat mulai terbuka secara bertahap. Segera sosok diamnya tiba-tiba bergerak. Jejak Lindong sangat aneh. Bahkan tepat setelah dia melangkah, sosok ilusi benar-benar muncul. Sama seperti sosok ilusi itu muncul, getaran kekuatan Yuan yang mengelilingi tubuh Lindong langsung meningkat. Saat dia terus melangkah, dalam sekejap mata dia telah mengambil 9 langkah langsung, seperti dia menginjak awan. Setelah mengambil langkah-langkah itu, 7 sosok ilusi segera muncul. Ketika sosok ketujuh itu muncul, Lindong yang gagah maju langsung membeku. Sementara itu kekuatan Yuan bergelombang di tubuhnya, tampak telah mencapai titik didih. 9 kerusakan pewarna ungu. Raungan dalam tiba-tiba meletus dari mulut Lindong. Tinjunya menari sementara mereka membawa kekuatan Yuan yang kuat, yang menyembur ke depan seperti gunung berapi. Setelah dia meluncurkan tinjunya, Yuan power yang sangat kuat langsung meletus dari tubuh Lindong. Kemudian, cahaya keemasan bersinar dahsyat melintas di hutan bambu. Dimanapun cahaya keemasan itu lewat, setiap bambu dalam radius beberapa puluh meter langsung hancur menjadi debu dan memenuhi cakrawala. Ketika debu menyebar, tanah sekejap menjadi seperti cermin. Setelah itu dia menghembuskan udara yang sangat putih. Lindong menatap hutan bambu yang luas itu dan dengan lembut tersenyum. 8 hari kultivasi. Meskipun dia belum mencapai tahap di mana dia bisa mengeluarkan semua 9 toko ilusi, dia telah membuat kemajuan yang cukup. Sudah hampir waktunya, gumam Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lokasi Ghastly Puppet City. Sementara matanya mulai berubah dingin. Dia tahu bahwa tempat yang dia tuju saat ini dipenuhi dengan bahaya dan ancaman. Meskipun demikian, terlepas dari betapa berbahayanya, dia tetap harus menuju ke sana. Ghastly Puppet City berdiri di dalam pegunungan Yin hitam yang hebat dan menakjubkan. Sepanjang tahun, dingin seperti pemotong tulang menyelimuti pegunungan ini. Maka orang biasa tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, ki dingin akan masuk ke tubuh mereka dan membekukan darah mereka. Dikatakan bahwa pegunungan ada celah hitam yang misterius dan sangat mengerikan dan terkenal di bagian terdalam dari pegunungan Yin. Tidak ada yang tahu seberapa dalam Yin celah hitam ini. Dan angin dingin primal yang sangat menakutkan berkumpul di sana. Di dalamnya, angin primal dingin menyerang dari segala arah, menghasilkan pembentukan primal dingin yang tak terhitung banyaknya dengan berbagai ukuran. Kalau dikumpulkan menjadi satu, bahkan praktisi tahap manifestasi akan dihadapkan dengan kematian jika terkena hal ini. Oleh karena itu, celah misterius hitam ini tidak diragukan lagi adalah area terlarang dalam pegunungan Yin misterius. Bahkan di antara banyak pegunungan di seluruh Great Desolate Province, area yang dicakup oleh pegunungan Yin misterius menempati peringkat teratas dan terluas. Deretan pegunungan dipenuhi dengan demonic beast dan tidak diketahui berapa banyak praktisi yang kuat telah meninggal di sana. Selain itu, ada banyak sisa harta yang memikat di dalam pegunungan. Dan dari waktu ke waktu, beberapa orang yang beruntung akan menemukan tempat di mana beberapa praktisi yang kuat mati, sehingga mendapatkan banyak seni bela diri dan bahkan harta karun jiwa dari mayat-mayat itu. Karena fakta ini, meskipun Gunung Yin hitam misterius sangat berbahaya, itu adalah salah satu tempat paling populer di Provinsi Great Desolate. Dan kota boneka mengerikan didirikan di gunung utama pegunungan Yin hitam misterius. Seluruh kota dibangun di atas gunung. Pemandangannya sangat luar biasa. Banyak toko datang dan pergi di dalamnya, membuktikan popularitasnya yang hampir menakutkan. Lindong berdiri di kaki gunung Yin hitam misterius saat dia menatap kota yang jauh dan besar. Sedikit takjub timbul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota besar, dan sebagai perbandingan, Yan City lebih mirip dengan desa pedesaan. Ghastly Puppet City meluas dari kaki gunung ke puncaknya, dan di sepanjang jalan ada banyak sekali jalan setapak. Setiap jalan itu luas dan teratur saat orang banyak mengalir di dalamnya, membungkus seluruh gunung dengan suara yang ramai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada sebuah kota besar di dalam pegunungan Yin misterius yang berbahaya ini. Di ujung salah satu jalan utama di kaki gunung, dinding kota setinggi hampir 100 meter memanjang ke arah luar. Di tembok kota ada 3 kata besar dan hitam pekat muncul, yaitu Ghastly Puppet City. Samar-samar aura dingin mengalir seperti kerangka jahat, menyebabkan menggigil di seluruh tubuh. Di luar pintu kota yang sangat besar,
Kerumunan berkumpul seperti semut, sementara banyak praktisi kultus berdiri berjaga di pintu masuk ke kota. Sangat ketat ketika mereka memeriksa setiap orang yang memasuki kota. Keamanan bisa dikatakan sangat ditingkatkan. Ada surat perintah penangkapanku di tembok kota, gumam Lindong sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa melihat fotonya di seluruh area pintu masuk kota. Ini berarti dia tidak bisa masuk dari pintu depan. Mata Lindong melihat ke arah pegunungan yang dalam di sekitar kota boneka yang mengerikan. Samar-samar, dia bisa merasakan aura misterius dan kuat. Sepertinya tindakan dari kultus Ghastly Puppet kali ini benar-benar terlalu mencolok. Mereka ingin membuka segel pada simbol kuno leluhur, maka mereka secara alami tidak akan berani membuat kesalahan sekecil apapun. Gunung Yin misterius ini dikelilingi oleh ki dingin yang sangat padat, membentuk layar pelindung alami. Jika ada orang yang masuk secara paksa, itu akan mengingatkan seluruh penjaga, ucap Little Martin berdiri di pundak Lindong dan menjelaskan. Jadi, apakah Anda punya ide sekarang? Ucap Lindong mengangguk, merasa sakit kepala mencari cara untuk masuk. Seperti yang diharapkan dari markas ini, pertahanan mereka praktis tanpa celah. Ya, meskipun ki dingin ini padat, ini tidak terlalu berpengaruh untuk saya, ucap Little Martin tertawa kecil dan dengan bangga mengatakan. Setelah mendengar ini, Lindong menarik nafas lega. Matanya menyapu sebelum sosoknya bergerak. Dengan melewatkan pintu masuk utama, ia mencari tempat di mana pertahanannya relatif lebih lemah. Untuk penyusupan kali ini, Lindong tidak membawa Little Flame dan menyuruhnya berjaga di luar menunggu sinyal. Lagi pula ada banyak praktisi yang kuat di Ghastly Puppet City, dan jika mereka melihat dan menemukannya, itu akan menjadi sedikit merepotkan. Gunung Yin hitam misterius sangat luas, bahkan dengan kecepatan Lindong memutar di sekitar kaki gunung membuang waktu setengah jam. Untungnya, ia masih berhasil menemukan area kosong dengan pertahanan yang relatif lebih lemah. Lindong bersembunyi di dalam hutan saat dia menatap tembok kota besar di hadapannya. Para pengawal kultus yang berpatroli di atas tembok kota. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Lindong menemukan pola patroli. Dia hanya perlu memecahkan layar pelindung ki dingin sebelum dapat memasuki kota dalam sekejap tanpa memperingatkan siapapun. Penantian yang tenang ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum sosok Lindong tiba-tiba meledak dan terbang menuju bagian atas tembok kota. Saat Lindong menerobos tembok kota, ki dingin padat segera memotongnya seperti pisau tajam. Hal itu tangguh dan kacau, karena seolah-olah terasa ingin memecah belah Lindong. Dalam menghadapi ki dingin, Lindong tidak berani menggunakan Yuan Power untuk melindungi tubuhnya, takut bahwa ia akan ditemukan oleh praktisi kultus. Untungnya, Little Martin dengan cepat bergerak. Cakarnya menari dan lingkaran cahaya keunguan muncul di sekitar Lindong. Setelah cahaya ini muncul, ki dingin robek dan langsung menghilang. Itu tampak seolah-olah langsung tertelan oleh cahaya berwarna ungu hitam, sehingga tidak ada sedikit pun gangguan. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega sebelum dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dalam beberapa kedipan mata, ia langsung menerobos tembok kota yang tingginya hampir 100 meter. Saat ia mencapai puncak tembok kota, ki dingin yang tangguh juga tersebar. Tetapi Lindong tidak berani berlama-lama saat sosoknya menyapu tembok kota sebelum akhirnya bergegas ke dalam bayangan bangunan seperti hantu. Berjalan dalam bayang-bayang, jubah hitam lebar dan topi bambu sekali lagi muncul di tubuh Lindong, membungkus seluruh tubuhnya dengan aman. Baru kemudian dia akhirnya berjalan keluar dan melihat jalanan yang sibuk sebelum diam-diam menghela nafas lega. Interior Ghastly Puppet City begitu besar hingga membuat seseorang terperangah. Karena itu dibangun di atas gunung, ada banyak lapisan atau lantai. Namun hanya anggota inti sekte yang bisa masuk ke lapisan paling atas. Semua orang hanya bisa tinggal di kota di bawah ini. Lindong berjalan-jalan di kota selama setengah jam dan secara cepat mengetahui sejauh mana Ghastly Puppet City ini. Sementara itu dia juga secara diam-diam bertanya tentang berita yang terkait dengan sekte boneka yang mengerikan. Mayoritas fraksi-fraksi di dalam kota boneka ini adalah bawahan dari kultus Ghastly Puppet. Namun tempat ini adalah kota besar yang terkenal di provinsi Great Desolate. Oleh karena itu, secara alami banyak faksi yang datang di sini. Setelah membayar beberapa harga yang relatif mahal, Lindong berhasil memperoleh beberapa informasi yang diinginkannya. Dari informasi ini, Lindong menemukan bahwa sebagian besar praktisi kultus sudah berkumpul di puncak gunung. Pemimpin sekte sepertinya merencanakan untuk menggabungkan kekuatan kultus boneka mengerikan di sana untuk memecahkan segel pada simbol leluhur yang melahap.
Selain itu, mungkin 5 jam kemudian, waktu mereka untuk membuka segel segera tiba. Itu ketika matahari dan bulan berganti. Pada saat itu, ki dingin gunung misterius Yin akan menjadi sangat kuat. Dan kultus Ghastly Puppet dapat meminjam kekuatan ki dingin untuk meningkatkan kemungkinan membuka segel dengan paksa. 5 jam lagi, pemimpin kultus benar-benar tidak sabar. Gumam Lindong melihat ke arah kedalaman kota di puncak gunung Yin hitam misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang dia telah menyebabkan keributan seperti itu. Dia secara alami perlu cepat menghadapinya untuk menghindari kegelisahan malam panjang. Ucap Little Martin tertawa dalam pikiran Lindong. Lindong mengangguk. Segera setelah itu dia dengan cepat melangkah menuju kedalaman kota boneka yang mengerikan. Saat ini dia harus cepat mencapai puncak gunung. Semakin dalam ke kota boneka mengerikan, semakin ketat keamanannya. Selain itu, banyak praktisi dalam kultus Ghastly Puppet berfokus pada kultivasi energi mental. Maka kekuatan penginderaan mereka sangat tajam. Jadi bahkan dengan bantuan Little Martin, Lindong tidak berani sedikit pun ceroboh. Setelah membuang 2 atau 3 jam, Lindong akhirnya berhasil menembus lapisan keamanan dan mencapai puncak gunung Yin hitam misterius. Puncak gunung Yin hitam misterius sangat luas dan banyak bangunan megah menjulang di atasnya. Di tengah ada plaza yang lebarnya hampir 1000 meter. Alun-alun terbuat dari batu hitam dan ki dingin tanpa akhir tersebar dari bawah, mengembun menjadi kabut dingin yang menyebar di langit. Lindong berdiri di bayangan gedung tinggi. Pada saat ini kehadirannya telah sepenuhnya tertutup dengan bantuan Little Martin dan bahkan nafasnya menjadi sangat lambat. Sepertinya bahkan seorang praktisi panggung manifestasi tidak akan dapat mendeteksinya. Saat ia bersembunyi dalam bayang-bayang, Lindong melihat ke bawah ke plaza besar di kejauhan. Pada saat ini, alun-alun diduduki oleh banyak praktisi kultus. Sosok-sosok ini tersebar. Setiap orang berdiri di posisi yang aneh, membentuk formasi yang sangat besar. Menatap pasukan di alun-alun, ekspresi Lindong sangat serius. Dia sudah menemukan tidak kurang dari 10 praktisi tahap Ki Creation. Dari mereka, selain itu, ia juga menemukan 2 praktisi setengah langkah ke manifestasi. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Ghastly Puppet City adalah sarang tua kultus Ghastly Puppet. Jumlah praktisi benar-benar banyak dan kuat. Menanggapi hal ini, Lindong hanya bisa diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Saat dia bahkan lebih berhati-hati menahan auranya. Jika dia ditemukan, bahkan untuk melarikan diri akan sedikit sulit. Saat Lindong diam menunggu, langit secara bertahap gelap. Tidak lama kemudian, sinar matahari hitam pekat dan bulan bulat terang perlahan muncul di langit di atas pada saat yang sama. Sama seperti matahari dan bulan berganti-ganti, ki dingin pegunungan hitam misterius secara instan segera meningkat. Sedemikian rupa sehingga bahkan samar-samar memancarkan tak terhitung sosok seperti hantu yang menyebabkan rambut bulu kuduk berdiri. Lindong menjilat bibirnya saat jantungnya berdegup keras. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat 3 sosok perlahan terbang di atas langit di depan alun-alun sebelum mendarat di tengah alun-alun. 3 praktisi manifestasi. Saat dia menatap 3 sosok itu, mata Lindong langsung menyusut. Dari trio itu, dia merasakan aura yang menindas, yang belum pernah dia rasakan bahkan dari Chao Shen. Terbukti, orang ketiga adalah pemimpin kultus, dan 2 orang tua lainnya tidak kalah hebat dan kuat. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah.